pagi, Prof. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung serahkan ke moderator kita untuk webinar pada pagi hari ini, ke Pak Kusnadi, Ketua Pengda IAGI NTB. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas SDM yang kali ini diwakili oleh Pak Samsul Ma'arif, Kepala Bidang Minerba. Yang terhormat narasumber kita, Pak Arif, Dr. Arif Idrus, dosen UGM, sekaligus mungkin senior saya di Geologi Unhas, dan para peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Jadi saya mulai dulu dengan panduan teknis dan tata tertib webinar. Jadi ini sudah lewat, jadi peserta masuk di ruangan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Terus yang kedua, peserta tidak menyalakan atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak di chat box Zoom dengan menyebutkan nama dan instansi. Yang keempat, peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Yang kedua, Maaf. Bisa dibuka dulu unmute-nya. Tes. Cukup jelas. Oke, ini tadi kena mute, nggak tahu siapa yang mute. Jadi selanjutnya moderator mengambil alih acara dari host. Yang kedua itu moderator memandu acara. Acara yang ketiga itu sambutan Kepala Dinas SDM Provinsi NTB yang kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Minerba Pak Samsul. Dan yang keempat pemaparan materi oleh narasumber. Dan kelima itu sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya lanjut ke acara ketiga, itu adalah sambutan dari Dinas ESDM yang kali ini akan dipaparkan oleh Pak Samsul Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Samsul. Pak Samsul. Oke, bisa dengar? Bisa. Jelas? Jelas Pak. Saya ini lagi OTW, saya berhenti dulu sebentar. Iya. Silakan Pak, dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat karunia untuk membuka pikiran kita dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan potensi sumber daya mineral khususnya emas dan mineral logam di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kenapa saya bilang khusus Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa? Karena NTB ini banyak juga terdiri dari gili-gili atau small island yang memiliki potensi. Harapan kita itu tidak terjadi penjamahan oleh kita, tapi cukup di kedua pulau besar ini. Kemudian harapan kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan adanya kegiatan pagi hari ini, semoga pemahaman kita tentang keterdapatan
sumber daya mineral, emas, dan mineral logam ini akan memacu kita untuk bukan hanya sekedar berburu dari aspek ekonomi, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana mengelolanya ke depan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, lingkungan kedua pulau ini, khususnya Pulau Sumbawa dan NTB, sehingga kalaupun nanti ini akan dikelola lebih lanjut, maka kegiatan tersebut akan menjadi kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bersyukur kita saat ini bisa sharing dengan Pak Dr. Idrus, Pak Arif Idrus maksud saya. Kalau saya panggilnya Dinda Arif aja. Karena dengan pengalaman dan pengetahuan beliau akan kita harapkan mampu kita gali lebih jauh informasi-informasi baik terkait dengan sumber daya yang ada maupun dari aspek pemahaman yang bisa dibagi ke kita. Sehingga kita harapkan teman-teman peserta, partisipan untuk lebih jauh menggali, nanti menyimak, ya, menyimak kemudian menggali lebih jauh pada sesi diskusi. Harapan kita ke depan dengan hadirnya tambang-tambang besar di Nusa Tenggara Barat, ya, pemerintah provinsi dan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik dan benar. Dengan kita tetap mengedepankan kaidah-kaidah good mining practices. Untuk sekedar informasi, kita tidak hanya melihat sisi kegiatan besarnya, tapi kami dari pemerintah provinsi juga pada saat ini sedang menyiapkan potensi-potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat, termasuk harapan Pak Dr. Arif Idrus terkait dengan potensi-potensi emas yang di Soripesa, kemudian yang di Dompu, dan sebagainya. Kita akan mendorong ini untuk menjadi WPR. Semoga beberapa hari ke depan ini akan menjadi nyata dan segera mendapatkan penetapan WPR sehingga kita tindak lanjut dengan IPR. Demikian harapan kami mewakili Pak Kepala Dinas yang saat ini dilantik sebagai penjabat Bupati Bima. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami juga akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Rinjani ke daerah Sembalun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Pak Samsul. Semoga walaupun dalam perjalanan semoga tetap bisa mengikuti kegiatan ini. Mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat menarik ya, karena seperti kita ketahui NTB itu bisa menjadi sebuah laboratorium geologi dunia. Seperti kita ketahui NTB itu merupakan sebuah zona transisi sebenarnya ya. Transisi antara pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Hindia, begitu juga dengan lempeng Eurasia dengan lempeng Australia. Jadi itu adalah sebuah transisi yang menarik sehingga menghasilkan dua gunung api besar di Indonesia yang letusannya mendunia. Salah satunya itu adalah Rinjani yang terkenal dengan letusan Samalas tahun 1815. Dan yang kedua itu adalah Tambora, bukan 1815 ya, 1257. Yang kedua itu adalah Tambora yang 1815. Begitu juga kita memiliki potensi-potensi zona-zona mineralisasi emas di bagian selatan, baik selatan Lombok maupun selatan Sumbawa. Yang satu diantaranya itu telah dieksploitasi atau telah ditambang oleh PT Aman Mineral saat ini.
kita saat ini sudah di dalam ruang Zoom ini sudah ada Dr. Arif, Dr. Rernat IR Arifudin Idrus, STMT IPU. Jadi cukup panjang namanya beliau. Beliau adalah, saya sebutkan dulu ya kurikulum PT beliau. Jadi beliau Associate Professor in Economic Geology di UGM. Beliau juga Sekretaris MGI, Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, yang masa jabatan 2018-2021. Beliau juga SGEI Council Member atau anggota SGEI. Itu kalau boleh mungkin saya mau biar lebih lengkap saya share short ininya beliau, apa namanya, short biografisnya beliau. Jadi ini seperti saya bilang tadi, beliau ini adalah senior saya di Geologi Unhas. S1 beliau Geologi Unhas. Terus yang kedua S2-nya itu di ITB ambil mining, ya. Beliau mendapatkan cum laude. Jadi semuanya serba cum laude, luar biasa. Termasuk juga S3-nya itu mendapatkan magna cum laude dari Aachen, Jerman. Jadi beliau itu sudah menularkan atau mengeluarkan beberapa paper, ya sekitar lebih dari 17 paper internasional, maupun baik itu dalam bentuk jurnal ilmiah maupun sebagai paper reviewer. Jadi luar biasa. Termasuk juga beliau itu menjadi apa namanya supervisi atau supervisor dari beberapa mahasiswa. Total sudah 22 PhD student yang sudah beliau luluskan. Beliau itu sudah mengikuti international conference, bisa dilihat sudah di beberapa negara, sudah banyak negara, termasuk juga riset visit atau kerjasama riset itu banyak di banyak universitas. Jadi sangat sangat beruntung kita mendapatkan ilmu dari beliau hari ini terkait gold and base metal cover potential along east segment of Eastern Sunda Magmatic Arch, Lombok dan Sumbawa Island. Jadi untuk memaksimalkan waktu dan tempat saya serahkan kepada narasumber Pak Dr. Arif. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator Bangkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk perkenalannya dan terima kasih kepada panitia telah mengundang saya untuk memberikan atau share beberapa pengetahuan tentang potensi yang kita miliki. Kalau selama ini mungkin data-data itu parsial, maka mungkin saya akan uraikan secara lengkap apa yang kita miliki di NTB. Ini penting sekali dipahami, terutama sekali oleh masyarakat kita sendiri maupun generasi-generasi muda, ya terutama rekan-rekan mahasiswa yang berkecimpung di bidang ini tentunya, maupun bukan di bidang geologi maupun tambang, bukan earth science, tapi bidang-bidang lain. Tentu kalau kita berbicara pertambangan, tidak hanya berbicara tentang ilmu geologi maupun pertambangan, tapi juga bidang-bidang lain terkait dengan kegiatan industri ini nanti ke depannya. Saya di sini hanya membatasi pembicaraan pada Pulau Lombok dan Sumbawa yang merupakan Eastern Segment, jadi bagian segmen paling timur dari Eastern Sunda Magmatic Arc. Kalau kita berbicara tentang Sunda Banda Magmatic Arc atau Sunda Arc, itu sebenarnya Sunda Arc terdiri dari Sumatera, kemudian Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Ke timur sedikit beberapa pulau masuk kategori Sunda Banda, kemudian sampai ke ujung Laut Banda. Nah, saya batasi di situ. Oke, di sini adalah outline beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama introduction dan seterusnya, dan difokuskan nanti pada, saya bagi dua,
tipe endapan berdasarkan tipe endapan, bukan berdasarkan pulau. Yang pertama adalah porfiri, kemudian yang kedua adalah epitermal. Ya, seperti itu. Yang difokuskan pada Brambang, Selodong, Batu Hijau, Dodo Elang, dan Huu. Brambang dan Selodong adalah tipe endapan yang di bawah, sedangkan Batu Hijau, Dodo, dan Huu berada di Pulau Sumbawa. Kemudian ada epitermal. Kemudian untuk epitermal nanti ada high sulfidation, low sulfidation, maupun yang juga variannya intermediate sulfidation. Mencangga, Pelangan yang ada di Pulau Lombok, Ulir, Lepadi, Soripesa, Lambu, dan sebagainya berada di Pulau Sumbawa. Baik, ini saya kira teman-teman geologi atau economic geology sudah paham bahwa Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tadi dan implikasinya terhadap pembentukan mineral-mineral biji, terutama emas dan logam dasar. Ya, ini slide dari Pak Adi Marjono, karena memang beliau adalah seorang yang sangat ahli, terutama di segmen Sunda, Eastern Sunda ini. Dan banyak saya merefer ke dari data-data beliau ataupun publikasi beliau ya. Jadi di sini adalah bagian kira-kira di sini kita berada ya, kita langsung saja. Oke. Paling tidak ada 15 busur di Indonesia sebenarnya, tapi yang besar mungkin 5 atau 6 busur magmatik yang berkaitan dengan proses mineralisasi yang ada. Dan kita berbicara tentang ada di busur Sunda Banda dan bagian timur dari busur Sunda, ya, yaitu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa di sini, ya. Oke. Jadi saya yang umum-umum saya percepat saja. Nah, potensi emas dan tembaga ataupun perak yang ada di Eastern Sunda itu nomor 2 terbesar setelah Papua. Kalau kita lihat di Papua yang didominasi oleh penemuan yang ada di Erzberg District, termasuk Grasberg di dalamnya, itu mendominasi produksi ataupun mendominasi tembaga, emas, perak, endowment ya. Endowment itu adalah gabungan keseluruhannya, baik itu yang sudah tertambang maupun berupa sumber daya maupun cadangan yang sekarang, maupun merupakan potensi ya, jadi exploration target, itu semua disebut endowment. Merupakan urutan pertama Indonesia yang memiliki potensi besar, yang terbesar pertama. Yang kedua sebenarnya adalah Sunda Banda, yang khususnya di sini adalah Eastern Sunda. Jadi Eastern Sunda menempati urutan kedua, terutama di segmen timur dari Eastern Sunda ini, yang mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian sampai ke Nusa Tenggara Barat dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Kita lihat nanti ke depan bagaimana dengan potensi yang kita miliki di Eastern Sunda ini. Oke. Ini juga sama sebenarnya, hanya memperjelas saja peta yang ada, di mana di Eastern Sunda kita lihat ada Tasikmadu, kemudian ada Tumpang Pitu di Banyuwangi, ada Batu Hijau, Huu, dan juga ada beberapa yang ada di dalamnya. Lebih khusus lagi, lebih zoom lagi, kita lihat di sini adalah peta penyebaran dari potensi yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di sini ada Brambang, kemudian di sini ada Selodong dan Mencanggah, Pelangan yang ada di dekat Selodong Porfiri, kemudian bergeser dan masih banyak yang lain sebenarnya, tapi yang major aja yang saya sebutkan beberapa data eksplorasi terakhir, baik itu dari perusahaan-perusahaan maupun mungkin data-data publikasi ya. Kemudian Batu Hijau, kita tahu ada Dodo Elang ya, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Kemudian ada Pangulir yang termasuk kategori low sulfidation epithermal, kemudian Rinti, Porfiri, kemudian bergeser ke Eastern Sumbawa, itu ada Huu yang fenomenal sekarang, yang cukup terbaru ditemukan walaupun sudah lama melakukan eksplorasi. Dan lain beberapa publikasi maupun laporan perusahaan, ada Lepadi di Dompu, ya, merupakan disinyalir sebagai epithermal pada batu gamping, nanti saya uraikan sedikit. Kemudian Kelly, Soripesa, Lambu. Lambu mungkin termasuk Donggomasa dan sebagainya ada di sini.
Jadi cukup ini yang major yang sudah disebutkan sejauh ini. Tentu saja akan terbuka untuk ditemukan endapan lain. Nah, khusus untuk porfiri sejauh ini hampir semua endapan-endapan yang ada di Sumbawa dan terutama di Sumbawa ini merupakan kategori world class deposit. Jadi kelas dunia, disebut kelas dunia apabila mendekati sumber daya mendekati 1 miliar ton. Jadi seperti batu hijau adalah mendekati 1 miliar 990 sekian juta ton, dodo elang demikian, kemudian HUU. Itu paling tidak yang 3 sudah confirm di sini sebagai world class deposit ya, seperti itu. Oke, saya uraikan sedikit satu persatu. Brambang misalkan berada di selatan atau southwest barat daya dari Pulau Lombok ini. Kita lihat penyebaran dari batuannya dari tersier ini dia berada di selatan Lombok, sedangkan yang kuarter Bangkus Sangatali di Rinjani dan itu Geopark Rinjani. Kemudian di sini adalah zooming dari peta yang ada di bagian barat daya ini. Di sini kita lihat dari publikasinya Mas Irianto Rompo 2012 di saat MGI Conventional Meeting di Malang kalau nggak salah waktu itu, terlihat di sini beberapa kenampakan penyebaran dari endapan-endapan porfiri, Brambang. Sini Mas Aji Sailendra tesis disertasi di sini dari dosen Umat Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian di sini ada selodong dan juga beberapa endapan yang kuning-kuning ini adalah high sulfidation epithermal dan ternyata juga ada indikasi kehadiran endapan skarn yang warna biru di dekat Lembar, kemudian dekat Kelep, ya dekat ini sebelah timur laut dari Kelep. Jadi cukup banyak sebenarnya variannya, walaupun Lombok pulau kecil, tetapi bagian selatan ini sangat menarik. Saya kira sependapat dengan Mas Bangkus tadi, saya kira kelengkapan atau kompleksiti dari geologi Pulau Lombok ini ataupun Pulau Sumbawa sangat menarik kalau dipadukan satu geopark. Jadi ada yang recent, ada yang tersier dan dipadukan dengan pariwisata misalnya mining, tourism itu sangat juga menarik ke depannya. Di beberapa negara maju saya lihat sudah memadukan ini, itu asal tadi yang di-highlight oleh Bang Samsul Ma'rif, Kabit, Pak Kabit itu tentunya bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Ini beberapa prospek yang kita miliki sekarang dan masih dalam tahap eksplorasi. Nah, ini adalah Brambang dari Buena, kemudian juga diadopsi dari tesis disertasinya Mas Aji. Kita lihat di sini seperti di Batu Hijau juga batuan pembawa mineralisasinya adalah tonalit, ya. Kemudian sangat jelas kehadiran stockwork dan sebagainya. Saya tidak akan menguraikan lebih detail ya, tapi paling tidak ini beberapa kenampakannya. Ini adalah beberapa batuan yang teridentifikasi dari pemboran dari Brambang yang dari Pak Adi Mariono di yang dipublikasi dari Economic Geology 2018 dan memang belum terpublikasi ataupun belum diestimasi berapa potensi yang dimiliki, tapi dari personal communication dengan Mas Ir itu paling tidak di sana memiliki 5 juta troy ounces emas atau sekitar 15 miliar juta pound tembaga, cukup besar ya. Kemudian ini ada kenampakan dari bahwa dia berada di formasi pengulung. Kemudian di sini ada beberapa kenampakan dari altrasi, tipikal altrasi yang itu biotit sekundernya dengan potasiknya dan sebagainya. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan plan view dari altrasi atau peta altrasi, peta oksida besi, peta penyebaran urat dan peta penampang dari geologi dari Brambang. Ini cukup lengkap dipublikasi oleh Pak Adi Mariono di Economic Geology. Sangat tipikal sekali untuk sebuah endapan porfiri dengan kadar yang relatif rendah ya. Di sini 0,2% copper, tetapi juga di bagian dalam ini 0,5% tembaga.
dan membentuk satu sel, satu tipikal untuk sistem porfiri. Nah, ini selodong. Selodong cukup lengkap yang dikelola oleh atau IUP-nya dimiliki oleh Indotan Lombok Bangkit. Barat Bangkit. Lombok Barat Bangkit ya. Iya benar Pak. Lombok Barat Bangkit. Yang sudah setahu saya pernah mengikuti sidang AMDAL-nya, itu sudah memasuki tahap-tahap akhir sebenarnya. Kita lihat di sini paling tidak ada 3 prospek yang ada di dalamnya, ada pelangan, ada mencanggah, ada selodong. Nah, pelangan dan mencanggah ini dikategori sebagai sistem porfiri, sistem high sulfidation epithermal, sedangkan selodong dikategori sebagai porfiri yang juga di atasnya ada sistem high sulfidation epithermal. Kita tidak tahu mungkin eksplorasi berikutnya apakah juga ada beberapa klaster porfiri yang ada di dalam mencanggah, di bawah mencanggah atau pelangan. Jadi kita lihat saja ke depannya bagaimana hasil eksplorasinya. Ini data yang menunjukkan kategori infer atau tereka. Benar ya, tereka ya kalau infer. Jadi tereka yang menunjukkan dengan cut off grade tertentu. Jadi di selodong ya, dengan cut off grade, apabila misalnya cut off grade-nya misalnya 0,1, maka dia akan memiliki 81 juta ton misalkan. Nah, tergantung nanti perusahaan berani menambang, misalkan kalau berlanjut ke sana, berani pada nambang berapa, itu ada hitungannya pada kotak COG berapa. Ini data dari Pak Adi Mariono lagi, beberapa prospek yang ada di Esten Sunda Magmatic Arc, termasuk di dalamnya itu Brambang dan Selodong, dan juga nanti HUU. Kita lihat di sini ada beberapa perbedaan. Kalau di selodong diorit, Brambang tonalit, misalkan batuan pembawa mineralisasinya dan seterusnya. Jadi ini sangat bagus untuk kita ketahui. Ini adalah perbandingan litocap yang ada. Ternyata selodong memiliki keluasan litocap yang sangat luas dan juga Brambang. Ya, batu hijau relatif kecil, mungkin proses erosi sudah berlangsung lebih intensif sehingga litocapnya relatif sudah banyak yang hilang. Ya, banyak hilang akibat erosi, tetapi selodong, Brambang ini masih preserve, dan kemungkinan indikasi ini menunjukkan bahwa mungkin dia agak dalam sistem porfiri yang ada, ya seperti itu. Tetapi paling tidak high sulfidation epithermalnya yang di selodong itu bisa bernilai ekonomis, tetapi beberapa endapan tidak bernilai ekonomis. Di Tujuh Bukit, Tumpang Pitu juga sekarang untuk litocap yang di dalamnya, termasuk di dalamnya itu HS epithermal juga sedang ditambang, dan kedepannya akan berlanjut pada underground mining untuk porfiri sistemnya. Oke, ini peta ini tidak pernah dipublikasi sebenarnya oleh Steve Garvin. Saya mendapatkan peta ini dari tesis dia yang dikirim, tesis Pak Steve yang dikirim langsung ke saya waktu saya melakukan studi S3 di Jerman. Bagaimana penyebaran daripada beberapa endapan mineral tembaga emas yang ada di Pulau Sumbawa, ini cukup lengkap di plotting oleh beliau ya, seperti ini ya. Nah, saya hanya meng-highlight beberapa yang major di selanjutnya di Pulau Sumbawa. Di sini ada batu hijau, ada dodo elang, ada rinti, ada pangulir, ada huu, ada lepadi, ada soripesa, ada lambu. Di sini juga sebenarnya ada beberapa prospek lain seperti prospek Kelly dan Woro yang ada di Campa misalkan ya. Nah, mungkin tidak akan diuraikan secara detail semuanya. Ini berada pada satu magmatic belt yang berada di bagian selatan dari Pulau Sumbawa. Ya, ini batu hijau saya kira udah sangat terkenal. Ini kenampakan batu hijau pada saat discovery. Sekarang pada tahun 2007 ini kenampakan seperti ini, dan terakhir saya kira Bang Samsul Marif lebih hafal kondisinya seperti apa sekarang. Ini adalah Green Creek yang jadi asal usul dari batu hijau tersebut. Batu hijau yang ditemukan pada sungai kecil di hulu. Ini ada kenampakannya seperti tipikal endapan porfiri lainnya. Seperti ini ada intrusi tonalit, 3 intrusi sebenarnya, intrusi all tonalit, intermediate tonalit, dan yang tonalit. Dan itu adalah intrusi yang membawa mineralisasi, dan batuan sekitar ada diorit, ada vulkanik klastik, andesitic vulkanik klastik rock. Ya, ini adalah penyebaran dari alterasinya. Sekilas saja saya kira, karena ini sudah banyak dipahami, dan ini adalah
abundansi dari quartz vein, semakin tinggi intensitas quartz vein, semakin tinggi kadar tembaga emasnya seperti ini. Jadi ada korelasi positif seperti itu, termasuk kadar emasnya. Oke, ini adalah kenampakan intrusi tonalitnya, all intermediate yang tonalit dengan kadar yang semakin rendah menuju ke yang tonalit. Ya, tingkat alterasi semakin tinggi, tingkat intensitas urat semakin tinggi, maka akan semakin tinggi kadar tembaga emasnya. Seperti itu. Ini sampel saya sendiri yang menunjukkan sangat ideal cross-cutting relationship antara urat-urat dan uratan yang ada di dalam sistem porfiri. Ada urat A, B, C, D, dan juga yang lain. Ini adalah kenampakan dalam mikroskopnya. Ada tembaga yang dibawa oleh bornit, kalkopirit, dan skalkosit, digenit, dan sebagainya. Dan ada emas yang berada dalam paling tidak ada 3 bentuk, emas sebagai free gold, emas sebagai inklusi di dalam sulfida, dan emas yang incorporated dalam struktur kristal di dalam sulfida yang kita tidak bisa lihat dengan mata ataupun dengan mikroskop, hanya bisa dianalisa dengan kimia mineral. Ini kemudian another world class dodo elang. Ya, kita lihat dodo elang juga memiliki sumber daya yang cukup besar, mendekati 1.789 ton emas, kemudian 7,4 juta ton tembaga. Ya, jadi ini data lama, namun mestinya data-data ini sudah berubah dengan berjalannya eksplorasi. Dan batuan yang membawa mineralisasi persis sama dengan batu hijau, ada tonalit, ya, tapi mereka menyebutkan bukan all intermediate yang tonalit, tapi echo, delta, dan charlie tonalit. Ini kenampakannya bagaimana penyebaran dari alterasi, kemudian oksida, kemudian dari vein density, dan kenampakan dari sectionnya. Nah, kemudian yang saya berlanjut dengan cepat sekarang ke HUU. HUU disinyalir sebagai endapan porfiri termuda yang ditemukan bukan hanya di Pulau Sumbawa, tetapi di Indonesia saat sekarang. Jadi umur endapan HUU sekarang berdasarkan data zircon dating itu adalah kuarter. Ya, saya ulangi, umurnya cukup muda, yaitu 0,4 juta tahun lebih kurang. Jadi 0,4 juta tahun ya kurang dari 1 juta tahun, ya kan? 400.000 tahun yang lalu seperti itu. Nah, dan terbukti di sana ada asosiasi dengan geotermal, dan ini menunjukkan aktivitas hidrotermalnya masih berlangsung sampai sekarang. Ya, berada di pulau berada di Kabupaten Dompu. Nah, mudah-mudahan ada rekan-rekan yang berasal dari Dompu ini perlu memahami bagaimana dengan HUU. Di HUU banyak sekali prospek yang ditemukan. Saya pernah ke sana, dan kalau untuk mengakses daerah ini dari campnya PT Sumbawa Timur Mining (STM), itu harus pakai helikopter, tidak bisa ditembus dengan jalan kaki. Bisa aja sih kalau mau, ya. Jadi tapi berhari-hari mungkin, ya. Tapi pakai helikopter kami ke sana, kemudian kalau nggak salah di Wadubura kalau nggak salah landingnya. Dan kita lihat di sini ada beberapa prospek utama, yaitu Humpaleu, ya, Humpaleu. Kalau mereka sebutnya East Humpaleu. Kemudian ada Onto Wadubura. Onto Wadubura mungkin bisa menjadi satu kadang-kadang. Nah, di sini ada beberapa prospek kecil, ada Paruga, ada Jambu, dan sebagainya. Ya, siapa tahu di sini ada hadir juga Arfa yang geologis di UU, tahu persis ini, ya. Nah, ini ya hasil zircon dating dari Wadubura Onto, atau ini adalah litostratigrafi dari endapan HUU itu, terutama batuan andesitik vulkanik plastik rock, ya. Kemudian dan disinyalir batuan pembawa mineralisasinya adalah diorit. Dan kemudian umur ini menunjukkan kalau kita lihat ini lebih kurang 0,5, 0,3, 0,3, 0,6, 0,4, dan rata-rata mungkin 0,4 juta tahun yang lalu atau 400.000 tahun yang lalu. Ya, ini tipe alterasi, penyebaran dari alterasinya, ya, dan terlihat di sini alterasi yang ada belum menunjukkan alterasi porfiri sistem, tetapi masih didominasi oleh alterasi pada
pada high sulfidation epithermal karena porfiri yang ada di sana masih dalam, ya. Bahkan nanti saya tunjukkan data-datanya bahwa kan kedalamannya di bawah 1 kilometer itu masih ada, ya. Nanti data-data yang sudah dipublikasi tidak ada masalah di sharing di sini. Ini adalah Humpaleu East, ya, yang ada itu lebih tipikal sistem porfiri, ya, yang ideal, ya, dibandingkan dengan Wadubura atau Onto. Ini kita lihat publikasi terakhir. Kalau teman-teman mau searching, ini ada David Burrows dan teman-teman tahun 2020. Ini sudah di launching publikasinya sebenarnya untuk edisi ekonomi geologi November bulan 2 bulan depan sebenarnya masuk ke hard copy-nya. Tapi untuk soft file-nya sudah dipublikasi. Ini untuk copper gold discovery. Nah, ini kita sekali lagi ini bukan keduluan sebenarnya. Mereka yang menguasai data, tapi sangat ironis sebenarnya tidak ada satupun penulis yang terlibat di sini dari orang Indonesia. Saya bukan anti orang luar, tetapi ironisnya bahwa kita orang Indonesia tidak pernah menjadi tuan rumah di daerah sendiri, termasuk dalam publikasi. Oleh sebab itu, saya pribadi sekarang sangat banyak kerjasama dengan peneliti-peneliti di luar dengan harapan bisa ada nama kita sebagai orang Indonesia di situ dalam publikasi. Ya, nah ini kenampakan section yang sudah publikasi dari Burrows et al. Untuk daerah di daerah Onto ini. Kita lihat daerah yang paling kaya adalah berada di sini, yang dilingkari ini dengan lebih kurang ini adalah Kapersel namanya, Kapersel 0,3% tembaga. Dan di sini sama. Jadi coba rekan-rekan perhatikan berapa kedalamannya ini. Ya kan, ini sudah kalau misalnya ini 500 topnya ini, kemudian di sini 0, jadi sekitar udah kedalaman lebih kurang 300 sampai 500 untuk bisa mendapatkan tolong di-mute lah dulu. Untuk mendapatkan high grade-nya. Nah, dan ternyata masih extend sampai pada kedalaman lebih dari 1 kilometer ke bawah. Jadi ini lihat dari sini ada pada kedalaman minus 800. Ya, dan begitu juga yang lain ini. Nah, ini terlihat dari data bor, ini nggak ada masalah di share karena ini sudah dipublikasi. Ini kita perhatikan kedalamannya di sini from to, walaupun kurang jelas barangkali di antara teman-teman, ini sampai 1000 sekian, lebih dari 1400, 1300 kedalamannya, itu masih memiliki kadar yang tinggi. Jadi kadar tembaga dan emas yang tinggi. Jadi artinya apa? Bahwa memang tantangan ini nanti pada desain tambangnya. Kalau misalnya jadi ke tambang. Dan ini adalah gambar-gambar yang sudah dipublikasi untuk sistem porfiri, kehadiran bornit, kalkopirit, walaupun tidak banyak. Dan itu sebenarnya sudah tergantikan dengan hampir tergantikan semuanya oleh kalkosit, kofilit. Jadi ini kenapa yang warna biru ini adalah kofilit dan di bawah mikroskop juga penampakannya biru seperti ini adalah kofilit. Dan di sini ada beberapa mineral-mineral penciri high sulfidation transisi atau overprinting system dengan high sulfidation epithermal dengan ada alunit dan sebagainya ini ada di sini. Ya, artinya adalah masih overprinting system. Dan ini kita lihat alunit warna ada keungu-unguan ini dengan kuarsa adalah high sulfidation dan leaching, kalau leaching dia akan ditempati atau diisi oleh pirit dan juga diisi oleh kofilit. Ya, ini kadar sampel ini 4,6% tembaga, 1,35 gram per ton emas. Saya banyak slide untuk HUU karena memang ini hal yang mungkin baru buat teman-teman, sebagian teman-teman. Ini adalah pirit dan kofilit, juga kenampakan tipikal sistem pada transisi dari high sulfidation epithermal dengan porphyry system. Nah, ini yang sudah press release dari PT STM tanggal 19 Februari 2020 menunjukkan total resources 1,7 miliar ton. Saya ulangi, total resources untuk Onto dan Wadubura saja, Wadubura, kalau bahasa Bimanya Wadubura, bukan Wadubura ya, itu nggak bisa, siapapun tidak bisa spelling itu kecuali orang Bima itu. Wadubura
ini di batu bara itu 1,7 miliar ton. Coba, ini hampir 2 kalinya batu hijau dengan kadar, dan itu masih ada tambahannya itu sekitar 0,6 sampai 1, benar ini, additional resource and exploration target of ini, ya 0,6 sampai 1,7 miliar ton, namanya exploration target. Jadi ini belum masuk kategori sumber daya. Jadi sebelum masuk kategori sumber daya, maka ada yang kita sebut dengan exploration target yang masih sangat besar dan masih bisa menambah yang tadi itu, ya seperti itu, ya. Nah, jadi sangat besar. Ini kami pernah pakai helikopter ke sana. Terima kasih PTSM sudah memberikan kesempatan melihat. Ini mahasiswa S2 di Kyushu, Agata. Bimbingan saya dengan Profesor Akira Imai. Dan ini ada Vice Presidennya STM, Pak Bronto Sutopo, Profesor Akira Imai di korsetnya PT STM. Nah, saya berlanjut pada epithermal. Ini kurang begitu world class ya, tetapi kita memiliki potensi ini. Jadi kita mulai dari Pulau Lombok, ada Pelangan dan Mencanggah. Di sini berdasarkan data-data yang ada dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit, ya seperti ini ya. Kita lihat penyebarannya, bahwasanya di samping dia disseminated di dalam batuan, tetapi dia juga cenderung juga membentuk satu lodes. Jadi membentuk seperti urat seperti itu, tapi ini bukan urat epithermal sulfidasi rendah yang kita pahami, tapi ini semacam silicifikasi lah seperti itu, ya silicifikasi. Jadi jalur silicifikasi yang sangat kental dikontrol oleh struktur geologi yang berarah barat laut tenggara. Ini adalah subprospek, namanya subprospek Raja yang ada di Pelangan. Jadi di sana pun ada Raja, ada yang lain, saya tidak hafal, banyak sekali sebenarnya. Ini sudah dilakukan perhitungan dan pemodelan sumber dayanya, demikian nanti data ini saya tidak bisa share, cuma hanya ditunjukkan saja, hanya karena kebetulan saya dapatkan saat kajian visibility, di dokumen feasibility study saat itu. Ya, pemodelan sudah dilakukan. Ya, Pangulir. Nah, Pangulir ini sekarang saya kira sudah diambil alih oleh PAMA ya. Yang terakhir nanti ada mungkin klarifikasi dari Bang Samsul. Pangulir ini adalah low sulfidation epithermal tapi mengalami breksiasi, ya breksiasi. Nah, panjang uratnya itu sekitar 1,6 km dengan lebar 10 sampai 70 meter dan kedalaman 15 meter. Dan kedalaman lebih kurang 300 meter. Ini rata-ratanya 15 meter ketebalannya. Dan sudah dipublikasi sebenarnya Pangulir memiliki sumber daya tereka pada main load zone itu sekitar 21 juta ton dengan kadar 0,66 gram per ton AU dan 16,9 gram per ton AG. Ini adalah peta dari atan kenampakan batuan tadi emas epithermal yang terbreksiasi dari Pangulir. Ya, ini membentuk satu load goal yang berarah utara selatan. Ya, berada di sini saya kira masuk di Kabupaten Sumbawa, bukan Sumbawa Barat. Oke, lanjutnya Lepadi. Lepadi tidak banyak data sebenarnya, tetapi saya pernah membaca Lepadi ini berada di batuan limestone ya, batu gamping dengan variasi bahkan bahwa tebal uratnya ada 3,2 meter. Mungkin seperti Lepadi, Bang Samsul bisa mungkin dikembangkan ke arah IPR kalau memang sudah ada di situ, tapi kalau enggak ya enggak seperti itu ya. Dan ini lebih cenderung ke intermediate sulfidation karena kehadiran dari beberapa base metal sulfide seperti galena ataupun sphalerite dan chalcopyrite yang ada di dalamnya. Dan kadarnya memang ini baru penelitian awal dari Pak Herman, itu saya kira masih harus dibuktikan lagi dengan mungkin bisa jadi analisis ini memakai AAS saja, tetapi harusnya kita coba dengan fire assay. Ya, fire assay. Oh, PBB kan, PBB ya nggak tinggi ya. Ya oke. Nah ini peta Lepadi,
di Kabupaten Dompu ya, ini urat kuarsanya seperti ini, ada veinlet, ada vein. Ya, seperti ini kenampakan dalam mikroskopnya. Saya lanjut di Soripesa. Soripesa ini sebenarnya menurut saya salah satu endapan epithermal sulfidasi rendah atau sulfidasi menengah yang cukup prospek di Kabupaten Bima. Ya, jadi data Van Leeuwen, Pak Theo 1994 menunjukkan cadangan 0,3 juta ton dengan kadar 3,7 gram per ton AU dan 54 gram per ton silver, dan logam dasarnya 2% kombinasi dari PB ZnCu. Itu cukup besar sebenarnya. Kita lihat bagaimana. Saya pernah berkali-kali ke sana, mungkin sudah 3 kali. Ya, ada paling tidak 5 urat yang kita temukan. Pada saat saya datang pertama kali hanya 4 urat, tetapi pada saat kami melakukan survei singkat saat itu pada tahun 2008, itu kita menemukan urat yang baru. Ya, teman-teman menamai karena saya mungkin Arifin ya, terserahlah saya bilang. Jadi ada Arifin ya di situ. Jadi gini. Jadi kalau kita pandang dari jalan raya kemudian jalan sedikit dari pandang ke bawah itu kenampakan rini vein itu udah kelihatan ini. Jadi ini kenampakannya seperti itu, urat rini yang tebalnya 20 sampai 30 meter dan kemudian panjangnya mungkin 2,5 km kalau kita ini. Sangat-sangat potensial. Hanya saja sayang sekali Bang Sul. Saya highlight sekali lagi, ini sejauh ini ditambang oleh tambang ilegal. Tambang ilegal. Jadi mohon jadi perhatikan. Mengapa? Ini saya prihatinnya kenapa? Karena lingkungannya saja yang rusak. Pemerintah tidak mendapatkan benefit apa-apa. Saya tanya ke mereka waktu saya melakukan kegiatan pengaduan masyarakat UGM di sana di Soripesa. Saya kumpulkan juga beberapa aparat di kantor kecamatan dan kita berikan sosialisasi. Uang yang beredar di sana itu pada saat itu cukup besar, itu 200 sampai 500 juta per hari. Ya. Jadi dan kemudian mereka melakukan gelondongan di situ pakai merkuri, dan ini adalah Soripesa. Sori itu sungai bagi rekan-rekan bukan orang Bima. Dan ini akan ujungnya adalah ke Kota Bima, dan itu sangat berbahaya. Saya tidak menakuti, tetapi sangat berbahaya untuk lingkungan. Dan ini memohon perhatiannya. Kalau kita alihkan ke IPR, itu sangat setuju saya. Ataupun mungkin BUMD misalkan, itu lebih bagus lagi kalau berani investasi. Dan pengelolaan lingkungannya bisa dikontrol. Ya, ini adalah urat-uratnya dari hasil foto yang kita miliki, blending system, kemudian ini semacam cockade, ada kenampakan mineral tembaga yang berasal dengan logam dasar yang lainnya. Kadar dari rini, ya vein rini itu cukup bervariasi, tetapi menjanjikan menurut saya dengan kadar logam dasar yang cukup tinggi. Ini adalah jambu air vein, misalnya kita lakukan channeling di sini channel ya. Ya, kita lihat kadar-kadarnya cukup bervariasi, ada yang sampai 38 gram per ton, cukup bagus. Tapi why? Kita tidak bisa kelola ini yang saya juga tidak paham sebenarnya. Dan dibiarkan penambangan rakyat, ya, kemudian merusak lingkungan. Ini saya nggak sepaham sebagai itu. Nah, seperti itu. Ini urat vein, ini saya sendiri foto pada saat itu, pada saat penemuan 2008. Dan ini kita tidak tahu bagaimana arif quartz vein ini, datanya belum kita punya, dan penyebarannya sejauh berapa kilo. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya memperkenalkan yang baru belum banyak mengetahui data ini, barangkali, itu lambu. Lambu ini adalah di ujung timur dari Pulau Sumbawa yang termasuk pada kecamatan Sape. Saya tidak tahu kecamatan yang baru, nama-nama yang baru tuh saya nggak hafal ya. Udah jarang pulang kampung nih. Yang jelas di Lambu kita paling tidak memiliki 3 prospek. Yang pertama Baku, Soro, dan Kowo. Kalau Baku itu merupakan HS, high sulfidation dengan potensial conceal porphyry system, jadi ada sistem porfiri mungkin ada di dalamnya. Soro itu adalah sediment hosted, disseminated gold, dan Kowo adalah intermediate. Seperti itu. Jadi ada di sini kira-kira ini data dari saya diberikan oleh Mas Rus Abdul Salam, geologis
kelahiran Bima yang pada saat itu bertugas dan menyaksikan diskomunikasi dan rakyat Lambu barangkali waktu sampai membakar kantor bupati sampai hangus semuanya itu. Nah ini adalah data-datanya Kowo, Soro di sini dan Baku. Kalau kita lihat bagaimana penampakannya di bawah ini adalah Kowo yang ada di sini di utara, kemudian tengah Soro, sedimented, hosted, kemudian yang ada di ujung ini Baku. Ini adalah data apa ini ya, geofisika saya kira ini ya, geofisika Soro potential mirage zone over anomaly. Ya, ini harusnya geofisika ya. Oke, beberapa pemboran yang dilakukan juga menunjukkan kadar yang cukup bagus, yang cukup menjadikan menurut saya. Saya kalau katakan bagus juga tidak, bukan pemboran, tapi trenching, trenching di daerah Soro, ini daerah Baku juga trenching yang dilakukan. Kita lihat di sini kadarnya misalkan ada yang sampai kalau 86 meter 2,78 gram per ton, ada 26 0, jadi memang tipikal sistem yang sangat bervariasi kadarnya, tapi kalau kita lihat kadar di Baku ini cukup bagus. Ya, ini ada Bukit Baku atau Baku Hill yang ada di sini. Ini adalah IP geofisika ya. Kemudian di bawah ini saya kira juga IP ya, IP. Oke, Kowo demikian juga ini ke beberapa sampel yang ada mungkin menunjukkan semacam urat epitermal di Kowo. Ya, seperti itu. Nah, terakhir saya perkenalkan Kelly dan Woro. Kelly terutama, kalau Woro saya tidak punya datanya. Ini dari data yang mungkin belum banyak dimiliki. Hanya saya dapatkan dari geologis yang pernah bekerja di situ. Ini di Kelly juga ada beberapa prospek, ada Kelly, ada Pela, ada Kanca Parado, kemudian ada Tolo Tangga. Semuanya ada di dalam host batuan vulkanik ya, andesitik. Nah, ini adalah alterasinya. Memang belum banyak data yang ada di sini, tetapi beberapa percontohan yang ada dari pemboran awal yang dilakukan di Kelly, misalkan itu ada cukup bervariasi kadarnya, terutama pada logam dasar itu cukup tinggi, yaitu tembaga sampai 14,5%, 12,1 PB persen, sengnya 3. Jadi emasnya 0,42 relatif rendah ya. Ya, jadi ini saya kira masuk kategori intermediate sulfidation kalau dari kadar ya, yang mungkin intermediate sulfidation ya saya kira. Ya, termasuk di Kelly ini data-data lain di Kanca Parado dan Tolo Tangga prospek juga ada beberapa data yang cukup tinggi kadar emasnya 8,24 ppm misalkan. Nah, ini kalau ada tinggi begini mestinya juga low sulfidation epithermal. Ya, betul. Urat kuarsa 3 sampai 20 cm. Oke, jadi saya kira ke depannya tantangan kita, implikasi kepada eksplorasi ini cukup besar, terutama pada sabuk ke selatan dari Jawa Nusa Tenggara ini. Kita lihat pada sabuk ini, sabuk magmatik ini banyak menghasilkan endapan-endapan yang kelas dunia, ya. Dan seperti saya uraikan tadi, kalau di barat itu ada low sulfidation epithermal seperti Pongkor dan sebagainya, di bagian tengah ini lebih banyak didominasi oleh porfiri, ya. Di bagian barat sana belum ada yang terbukti adanya porfiri, tapi ada beberapa, misalnya di Cihurip katanya ada, tapi kita mau buktikan apakah ada porfiri, tapi sangat didominasi oleh low sulfidation dan intermediate, mungkin low sulfidation. Kemudian beranjak ke timur, shifting menjadi high sulfidation dan porfiri, dan kembali lagi ke barat itu didominasi oleh kembali lagi ke timur, bagian timur Pulau Sumbawa didominasi oleh low sulfidation dan intermediate sulfidation. Mengapa ada shifting ini? Kita lihat sebenarnya, saya kembali lagi ke peta peta Pulau Sumbawa ya. Saya kembali ke Pulau Sumbawa dulu sebentar. Mana ya? Ini. Jadi kemungkinan
kemungkinan ini menunjukkan kalau rekan-rekan memperhatikan peta ini ada sesar besar di sini, major structure, kemudian ini juga ada sesar besar, patahan besar. Nah, di sini adalah most uplifted. Jadi yang paling banyak terangkat begitu. Nah, oleh sebab itu batu hijau itu sangat preserve. Jadi apa namanya lithocapnya itu banyak tererosi karena memang terangkat sehingga batu hijau tersingkap dengan baik sistem porfirinya. Namun demikian, kalau di segmen bagian tengah dari Pulau Sumbawa ini relatif dia di bawah, sehingga bisa dipahami mengapa HUU, mengapa Dodo Elang itu lebih cenderung masih tebal lithocapnya, sehingga porfirinya masih dalam. Sedangkan kembali lagi ke timur, ini adalah blok yang least uplifted, jadi sedikit terangkat, sehingga low sulfidation system yang low temperature yang bagian atas itu mungkin sudah tererosi, sehingga yang masih tersisa yang ada di bawahnya sedikit, yaitu yang intermediate sulfidation yang moderate temperature, ya seperti itu. Itu mungkin sedikit memberikan gambaran mengapa ada yang tersingkap dengan baik, mengapa di sini dominasi oleh intermediate sulfidation, mengapa di sini porfiri yang tebal dengan lithocapnya, mengapa di sini tidak kurang lithocapnya dan sebagainya. Mungkin kontrol struktur di sini sangat-sangat penting di dalam menjelaskan kondisi ini. Baik, saya kira itu mendekati ini slide terakhir. Saya kira closing remark. Yang pertama adalah bahwasanya HS di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok ini sangat ideal sekali keberadaan low sulfidation, high sulfidation, intermediate sulfidation, dan world class porphyry deposit. Ya, sangat-sangat ideal dan sangat menarik. Ya, Southern Lombok cenderung membentuk HSE dan porphyry, kemudian Western Block dari Sumbawa cenderung membentuk endapan porphyry yang sudah tererosi dan memunculkan batu hijau dengan baik. Ya, kemudian Central Block cenderung tidak uplifted, ya, jadi relatif diam untuk menunjukkan ada dodo elang, kemudian economic low sulfidation epithermal brecciated load seperti Pangulir. Dan kemudian Eastern Block dari Sumbawa cenderung membentuk low sulfidation dan terutama intermediate sulfidation, dan tentunya menarik adalah HUU yang masih sangat dalam. Ya, itu sangat korelatif sekali kondisi geologi dengan struktur yang ada di sini. Oke, saya hanya memberikan pesan terakhir kepada teman-teman mahasiswa maupun geologis, terutama, ini saya bukan mengatakan bahwa ini adalah primordialisme, terutama yang berasal dari NTB, ya, belajar yang baik, memiliki basic knowledge terhadap ilmu dengan baik, dengan kuat, ya, jangan asal kuliah saja datang ke Jogja, tapi harus belajar yang baik, dan ini menjadi aset penting. Kalau kita memiliki potensi sumber daya yang bagus dan terkenal di Indonesia sebagai world class deposit ada di sana, tetapi kalau tidak didukung oleh potensi sumber daya manusia yang baik, saya kira ini menjadi pincang. Demikian, terima kasih untuk sudah menyaksikan. Kalau ada diskusi, dipersilakan. Saya kembalikan ke Bang Kus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Arif. Pemaparan yang sangat menarik. Polusinya akan dipengaruhi oleh pemaparan yang sangat menarik. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Jadi ada beberapa catatan sebenarnya yang saya highlight di sini. Selebihnya sebenarnya sudah sangat jelas sekali dipaparkan oleh Dr. Arif bahwa kita merupakan world class deposit, terutama yang porphyry, terutama di bagian barat dan tengah NTB, dan di bagian timurnya itu lebih ke low sulfidation. Jadi seperti itu. Jadi ada yang menarik juga tadi terkait potensi pengembangan sumber daya geologi yang berkesinambungan. Tadi disebutkan bahwa di bagian utara Lombok maupun Sumbawa itu terkenal dengan endapan vulkanik kuarter yang sangat bernilai internasional sebagai wilayah
sebagai geowisata atau geopark, dan di bagian selatan itu merupakan high class porphyry yang sangat juga menarik sebagai lokasi tambang. Dan itu sebenarnya bisa digabungkan menjadi sebuah kawasan geopark yang menarik. Jadi seperti itu salah satunya catatannya. Terus tadi kalau saya catat ada banyak sekali wilayah di kawasan atau zona di NTB ini memiliki potensi baik porphyry, high sulfidation maupun low sulfidation. Tinggal kita warga NTB, terutama geolog maupun ekonomi NTB bisa menjadi menjadi terdepan dalam mengeksploitasi atau dalam mengeksplor hal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mulai dulu dari sesi tanya jawab yang sudah masuk di kolom chat. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu dari Pak Made Kartika. Beliau ini salah satu yang sangat aktif juga ini di YAGI NTB. Pak Made ini bertanya mengenai mahasiswa Mataram yang menarik. Bentar dulu ya, ada gangguan ini. Oke. Di sini dari Pak Made, saya bertanya bagaimana tahu kandungan emas di setiap lokasi sekian ton, terus berapa titik bor yang digunakan, yang dilakukan untuk mengetahui, dan metode apa yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Made, dengan adanya sumber daya alam di masing-masing lokasi, apakah tidak mungkin akan terjadinya illegal mining seperti terjadi di sekitaran Pelangan yang di Lombok dan di sekitar daerah Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat. Terus pertanyaan kedua ini dari Mas Yoyo Ragowo. Nah, beliau ini mahasiswa di IST Akprin Yogyakarta dan merupakan salah seorang putra asli Sumbawa, NTB. Kalau melihat pada daerah selatan, pertanyaan pertamanya, Pulau Sumbawa potensi mineral sangat berkembang, hingga prospek seperti batu hijau di KSB, lang Dodorinti di Sumbawa maupun Hu di Dompu. Namun beberapa peneliti menyebutkan potensi mineralisasi manganis ataupun sistem epithermal pada daerah utara Pulau Sumbawa seperti di Maronge, Lape. Apakah mineralisasi di bagian utara Pulau Sumbawa ini perkembangannya hampir sama dengan potensi mineralisasi pada bagian selatan Pulau Sumbawa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah sistem mineralisasi pada bagian selatan Sumbawa Utara merupakan kemenerusan dari bagian selatan? Nah, itu pertanyaannya. Terus yang terakhir ini dari Anda Acung ini dari Geounhas ini ya. Sebagaimana diketahui di selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ditemukan beberapa deposit kelas dunia, world class deposit. Pertanyaan saya, ini hampir sama sebenarnya, bagaimana dengan potensi deposit pada bagian utara Pulau Sumbawa? Mungkin itu tiga penanya dulu. Silakan dijawab, Ya. Pak Dr. Arif. Terima kasih Bang Kus. Saya tadi mungkin satu-satu dulu ya. Ini Pak Made ya, Pak Made dari Yayasan Universitas Mahasaraswati Mataram. Ya, bagaimana mengetahui kandungan emas? Nah, ini kalau di catatannya kandungan emas itu ya Mas Arif, Mas. Kalau emas setiap lokasi sekian ton, berapa titik bor yang dilakukan dengan metode apa. Nah, gini Pak Made. Ya. Jadi analisis yang dilakukan untuk analisis emas, kita ngambil sampel di batuannya di lapangan Pak ya, baik itu sampel permukaan maupun sampel hasil pemboran. Nah, sampel itu kita analisis di laboratorium dengan menggunakan metode kimia
Yang paling umum dilakukan untuk emas itu adalah AAS, Pak. Tapi sekarang dikembangkan, dipadukan dengan fire assay AAS untuk menangkap butiran-butiran emas yang halus mungkin atau yang tersembunyi. Itu kita perlu di-fire, dibakar dulu, dihancurin dulu, baru dianalisis pakai AAS. Nanti keluar angka satuan unit, apakah gram per ton. Jadi misalnya keluar angka 1 gram per ton, berarti pada 1 ton batuan itu ada 1 gram emas. Lalu berapa titik bor yang dilakukan? Ya, ini pada tahap awal eksplorasi bisa beberapa titik saja, Pak. Tapi nanti konsekuensinya, nanti kita sudah punya standar. Nanti kalau kita menghitung nanti sumber dayanya, itu masuk kategori sumber daya mana, itu sangat bergantung pada kerapatan titik bornya. Seperti itu. Jadi ada standar KCMI namanya, Pak. Kalau di Indonesia, standar Komite Mineral Cadangan Indonesia itu menjelaskan di situ untuk bisa mencapai kategori sumber daya terukur, maka kita membutuhkan misalnya grid drilling, misalnya jarak spasi sekian, misalkan. Jadi ada aturannya tuh, Pak. Ya, seperti itu. Ya, itu kira-kira Pak mengenai untuk pertama-pertama. Yang kedua, betul kalau kita tidak mengelola dengan baik, terutama pemerintah setempat ini, dan ketegasan di dalam pengelolaan ini bisa sudah banyak illegal mining di mana-mana, Pak. Nah, dan bahkan menempati IUP-IUP legal kan seperti itu. Nah, beberapa strategi sebenarnya daerah-daerah yang misalnya sudah banyak penambangan rakyat yang tidak bisa diurus, maka mau tidak mau memang harus dilegalkan menjadi IPR, wilayah pertambangan rakyat. Sehingga pengelolaan lingkungannya bisa terarah dan juga ada kewajiban dalam dalam memberikan kontribusi, misalnya pajak atau apa, royalti kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, kalau ilegal ya hanya oknum-oknum tertentu, Pak, yang kaya. Seperti itu. Ya, itu yang pertama, Pak Made. Kemudian tadi, Bangku, saya kehilangan pertanyaan. Yang kedua, dari Yoyo dari Ragowo, ya? Ya, benar. Yoyo Ragowo, mahasiswa Aprin ISTA, Aprin Yogyakarta, Mas Yoyo. Ini pertanyaannya adalah kalau melihat pada daerah selatan Pulau Sumbawa, potensi mineralisasi sangat berkembang, sehingga prospek seperti batu hijau, elang, dan seterusnya, namun beberapa penelitian menyebutkan potensi mineralisasi manganis maupun sistem hidrotermal pada daerah utara Pulau Sumbawa, ya, Maronge, Lape. Iya, jadi gini, mungkin bagian utara dari Pulau Sumbawa di daerah Lape, Maronge ini secara geografis masih mungkin kategori bagian utara, tetapi saya yakin mestinya mineralisasi yang ada mestinya pada batuan yang tersier, mestinya masih batuan tersier. Jadi sejauh ini pada batuan-batuan kuarter itu belum banyak ditemukan atau tersingkap mineralisasi. Kalau endapannya mangannya itu hidrotermal, bisa saja. Tapi kalau manganisnya ini bukan hidrotermal, bisa juga. Misalnya terbentuk pada batu gamping akibat pengendapan di laut, bisa membentuk nodul-nodul mangan pada batu gamping yang bukan merupakan sistem hidrotermal. Itu bisa seperti itu. Ya. Terus, apakah perkembangan hampir sama dengan potensi? Ya. Yang jelas, yang paling berpotensi untuk menemukan emas dan tembaga dan logam dasar lainnya itu adalah sisi selatan dari Pulau Sumbawa maupun sisi selatan dari Pulau Lombok. Bagian utara itu masih berkembang batuan-batuan kuarter seperti di Tambora misalkan, ya, seperti itu. Ya. Kita perlu melihat lagi nanti peta geologi daerah Pulau Sumbawa. Kemudian apakah sistem mineralisasi pada bagian Sumbawa Utara merupakan penerusan dari bagian selatan? Oh enggak, ini
kalau kita lihat ya, sistem apa namanya batuan atau mineralisasi yang ada itu sangat dikontrol oleh zona subduksi yang dari selatan. Ya, jadi dia cenderung berkembang timur barat kalau subduksinya dari selatan seperti itu. Nah, kalau di utara itu berkembang apa namanya present vulcano ya yang quarter ya seperti itu. Ya, jadi mestinya porfiri yang ekonomis itu hanya berkembang di bagian selatan, tidak di utara. Ya. Selanjutnya dari siapa ini Mas Bangkus ya? Dari Pak Acung. Acung ya, geologi UNAS ya, Mas Acung ya. Sebenarnya diketahui di selatan Pulau Lombok dan Sumbawa ditemukan endapan kelas dunia. Pertanyaan saya, bagaimana dengan potensi deposit pada bagian utara Sumbawa? Ya, tadi ya sudah dijelaskan. Karena batuan di utara itu masih quarter, nah, masih quarter. Dia sedang membentuk endapan. Misalnya Rinjani sekarang. Itu kalau kita lihat dari sistem subvulkanik system itu ya di bawah itu kan ada sistem magmatisme yang ada, itu dia sedang membentuk, bisa jadi sedang membentuk endapan porfiri atau seperti Gunung Ijen itu yang di Jawa Timur itu juga sudah membentuk sedang dan sudah membentuk endapan seperti high sulfidation epithermal di permukaannya. Jadi di utara ini sedang ya dalam proses pembentukan endapan. Tapi nanti kalau kita hidup masih 1 juta tahun yang akan datang, ya kita akan bisa menemukan endapan porfiri ini di bagian utara gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya Bakti ya, silakan Mas Bangkus lanjutkan. Mungkin biar lebih variatif nanti yang bertanya di chat ini bisa langsung mengutarakan pertanyaannya. Misalnya Pak Bakti, ya. Silakan Pak Bakti, mungkin ya. Kalau ada di dalam ini silakan bertanya mungkin Pak. Halo, Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Waalaikumsalam. Ini Boleh. Pak Andre ini mestinya nih. Silakan Pak Andre. Ya, Ya baik, menarik sekali tadi bagaimana jalur porphyry cover dan epithermal yang kebanyakan memang berada pada jalur selatan. Halo, kedengaran suara saya? kedengaran. Oke, pada jalur selatan ya. Namun kalau saya perhatikan, misal saja Selodong ya, Selodong itu sudah terkenal, sudah sejak lama, mungkin paling tidak sudah dua dekade ya, sekitar 20 tahun yang lalu itu sudah dikenal bahwa di situ ada mineralisasi. Tapi sampai sekarang, kalau tidak salah itu masih dikerjakan secara tradisional ya. Nah, yang saya ingin tanyakan juga termasuk beberapa yang memang tadi diungkapkan oleh Pak Arief, yaitu yang berkaitan dengan potensi-potensi yang sampai kini itu masih dikelola secara tradisional gitu, secara dikelola oleh tradisional ya. Sehingga dalam hal ini yang saya pertanyakan mengapa peran perusahaan atau peran pemerintah tidak mengambil alih bagian-bagian ini gitu ya. Padahal itu sudah diketahui lama itu. Ya, terima kasih. Itu dulu pertanyaan. Ya, langsung saja mungkin ya, Bangkus ya itu saya sependapat. Kalau di daerah Selodong itu sebenarnya sudah ada IUP Pak. Tadi itu ILBB ya, Indotan. Itu sudah pada tahap setahu saya sudah tahap yang maju ya. Walaupun sampai sekarang itu belum extend, tapi saya kira dalam progres ya untuk ini yang Selodong itu. Kalaupun ada tambang rakyat ya bisa aja tambang rakyat itu berada di baik yang daerah-daerah yang legal maupun yang sudah yang belum ada IUP dan maupun yang sudah ada IUP kan. Nah, disinilah tadi kita kemukakan bagaimana menertibkan ini sebenarnya. Apakah mentertibkannya itu ya harus ada solusi sih. Beberapa daerah yang saya kasih contoh di Palu ya, di Poboya itu juga tambang rakyatnya banyak sekali. Ya, sehingga ini sulit sekali mengusir keluar mereka, sehingga kayaknya perusahaan juga mengakomodasi sebagai semacam apa istilahnya plasma gitu ya. Jadi juga perusahaan bisa menampung material-material dari tambang lokal ya seperti itu. Karena sulit sekali diusir kan, gitu. Ya gimana lagi?
Akhirnya ada kompromisasi lah seperti itu. Tapi kalau mau tegas sebenarnya ya harusnya tidak boleh kan begitu, ya kan? Apalagi ya. Makanya jalan keluarnya seperti apa? Mungkin di beberapa lokasi yang itu negosiasi bahwa itu diperuntukkan untuk tambang raya dan itu harus dilegalkan menjadi IPR mau tidak mau. Ya kan, mau tidak mau seperti itu. Ya. Menurut pendapat saya begitu, Pak Andri. Ya, makasih. Ya. Oke, Siap, silakan. siap, Mungkin terima kita kasih. lanjutkan yang ada chat di dulu ya, Bangkus Ya, supaya Pak. adil. Ini ada yang menarik juga Pak, yang dari pertanyaannya Marlin Tarigan, Bu Marlin Tarigan. Pak, Ini, Pak itu, Pak Marlin, itu Mas Marlin. oh Mas Marlin ya. Ah, Jadi apakah ada hubungan antara prospek Tumbang Pitu Banyuwangi dengan yang ada di HUU? Karena dia dalam satu magmatic belt, jadi seperti itu. Ya, kita pilah-pilah saja Pak, karena baik juga yang sama-sama pertanyaannya. Ya, tadi Yang kedua, dari mungkin supaya tidak kecewa, mungkin dari Bakti Unram ini sudah terjawab sebenarnya Pak ya. ya Mas benar. atau Mas itu untuk tadi yang ditanyakan Pak Andri itu sama sebenarnya. Lanjut pada Mas Marlin. Ini Terus, ya Mas Marlin yang mungkin mau langsung, tapi saya kira langsung saja saya jawab ya, siap, karena siap. ini jelas. Jadi gini, seperti diuraikan itu di sabuk itu apa namanya? Itu ada kelurusan sabuk magmatisme bagian selatan dari Sunda ya, begitu Mas Marlin. Dari Tumpang Pitu itu sebenarnya bukan tapi Tumpang Pitu, mulai dari barat itu terus berlanjut ke bagian selatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke Nusa Tenggara Barat, ya kecuali Bali memang sangat sedikit tersingkap tersiernya, dia hampir didominasi oleh kuarter sehingga memang tidak ditemukan prospek situ. Tidak mungkin juga tambang kalau Bali ya. Nah, jadi itu merupakan satu magmatic belt yang sama gitu, hanya ya perbedaannya adalah beberapa endapan tadi ada yang sudah sedikit terangkat sehingga tersingkap dengan baik tipikal porfirinya, ada yang belum. Tumpang Pitu dengan HUU ini memiliki kesamaan, jadi belum terangkat dengan baik sehingga masih tebal sekali litokepnya yang dimana di Tumpang Pitu sekarang menambangnya itu adalah pada endapan high sulfidation epithermalnya. Nah kebetulan saya sangat familiar dengan Tumpang Pitu ini karena apa ya? Karena saya juga sebagai reviewer untuk dokumen-dokumen tambang mereka sering diundang oleh dinas-dinas terkait di Jawa Timur. Sekarang mereka melakukan eksplorasi underground exploration untuk melakukan pemboran dalam, tapi pemborannya dari terowongan yang mereka buat untuk mengejar porfiri yang ada di bawahnya. Nah, HUU ini sedikit lebih dalam sebenarnya dan juga sistemnya masih dipengaruhi oleh current geothermal system ya. Jadi kalau temperaturnya memang masih panas di dalamnya, nanti di tantangan ya, challenging dalam melakukan desain tambangnya kalau misalnya ditambang, karena sistem hidrotermalnya masih aktif sampai sekarang, seperti itu. Jadi ada korelasinya. Itu ya, Mas Marlin. Saya kira. Mohon maaf, Pak. Kalau secara umurnya bagaimana, Pak? Ya tadi, umurnya berbeda. Kalau HUU itu sangat muda. Okay. Sangat muda, itu 0,4 juta tahun. Kalau Tumpang Pitu itu udah masuk tersier, kalau Miosen kan gitu ya. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu kan begitu. Oke, Pak. Oke. Ya, terima Thank kasih, you, Pak Arif. Thank you, Mas. Ya, Pak. Terus selanjutnya ini ada dari Mas Anang Haryanto, sebenarnya hampir sama pertanyaannya dengan Mas Wahyu Nusantara Akbar. Jadi terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Jadi bagaimana sih kayak kalau di Mas Wahyu itu dia spesifik ke UU yang ada hidrotermalnya, sedangkan Mas Anang Haryanto itu secara umum dapat eksplorasi dan eksploitasi yang kaitannya dengan kebencanaan terutama di daerah Dompu dan Bima. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ini pertanyaannya cukup bagus ya dan bisa diinterpretasi banyak kalau dijelaskan. Kebencanaan yang dimaksud apakah terkait dengan natural hazard ya, misalkan gempa bumi dan sebagainya, atau ini dampaknya terhadap lingkungan ya, bisa juga itu juga hazard ya, kebencanaan.
Jadi gini, kalau dari sistem kalau natural hazard misalnya gempa bumi, kita tahu bahwa daerah kita ada daerah aktif gempa. Tentu ini kalau eksplorasi tidak ada masalah, Mas Anang ya, karena kita masih melakukan paling jauh kan pemboran dan sebagainya. Nah, kecuali eksplorasi tunneling yang dilakukan oleh PT BSI di Tumpang Pitu sudah melakukan terowongan ya itu. Tapi kalau yang paling kita bicarakan adalah eksploitasi. Nah, memang ini harus menjadi concern yang sangat tinggi dari perusahaan untuk dalam desain tambang yang sudah menghitung gerakan-gerakan seismik dari kegempaan, dari gempa, terutama tambang dalam ya, apalagi ada lagi geotermal, misalnya di HUU ya, seperti itu, seperti dijelaskan tadi. Jadi dalam eksploitasi ini tentu harus menerapkan good mining practice yang mempertimbangkan semua kondisi terjelek yang akan terjadi, seperti itu, termasuk kebencanaan. Setahu saya dalam kajian AMDAL itu harus diperhatikan sekarang bagaimana dampak dari apabila terjadi gempa bumi, itu dalam kajian AMDAL sudah harus dibahas. Maka ini jadi concern juga. Mudah-mudahan rekan-rekan dari DLH ada yang hadir, misalkan, atau dari SDM, itu titip pesan, aspek kebencanaan itu harus masuk dalam kajian AMDAL, misalkan. Itu natural hazard ya, yang paling penting. Kalau dari sisi pengelolaan lingkungan yang akibat kegiatan eksploitasi, sekali lagi, media kita adalah di dokumen pengelolaan lingkungan seperti AMDAL dan sebagainya. Makanya ini mengapa AMDAL, UKL UPL itu harus melibatkan masyarakat. Jadi itu adalah public domain, jadi harus bisa diakses oleh masyarakat. Siapapun masyarakat bisa mengakses dokumen itu sebenarnya. Tapi dalam kenyataan kan ada yang perwakilan ya, seperti itu, perwakilan masyarakat, dan kita memberikan pendapat kita ke sana, seperti itu. Ya. Mungkin itu Mas Gus, tapi ini ada yang terlewat mungkin dari Pak Agus Subandana supaya tidak kecewa yang udah bertanya. Singkat saja ya, Pangulir ya, Pangulir visibility, apanya? Visibility saya kira maksudnya ya. Setahu saya mereka sudah melakukan visibility study, Pak. Jadi jadi gini, melakukan penambang itu banyak faktor, Pak Agus. Jadi kalaupun sudah visibility study, juga kita lihat aspek-aspek lain, sosial, lingkungan, dan sebagainya, dalam hal melakukan keputusan memulai pertambangan. Ya, saya kira itu untuk Pangulir. Monggo. Siap, selanjutnya ke Mas Diki kayaknya nih. Saya izin bertanya, saya Diki Adrianto, mahasiswa Teknik Geologi Unhas. Ya. Saya dengar juga bahwa di Pulau Sumbawa juga ada batu gamping. Apakah ada prospek endapan skam pada Pulau Sumbawa tersebut? Ya, tadi disebutkan di awal, endapan skam teridentifikasi sejauh ini di Pulau Lombok itu ada 2 titik ya, di Lembar. Hanya saja sejauh mana apakah ekonomis atau tidak, itu belum kita ketahui. Seperti itu. Ya. Kalau di Batu Hijau, ada endapan skannya. Jadi saya pernah menulis paper di jurnal internasional di Research Geology, bisa dibaca. Skan Batu Hijau aja keywordnya, nanti bisa dilihat. Jadi, walaupun skan terbentuk pada endapan andesitic vulkanik klastik, jadi bukan pada batu gamping, tetapi ada skan. Jadi tidak begitu ekonomis memang, tetapi ada skannya di sekitar Batu Hijaunya. Dan itu menurut saya integrated dengan porphyry sistemnya. Jadi ada, Mas, ya seperti itu. Ya, ini sebenarnya dari Mas Satya Cahya Noviadi hampir sama sebenarnya. Selamat siang, bagaimana menghindari adanya eksplorasi ilegal yang dilakukan warga sekitar, bagaimana upaya sosialisasinya, serta bagaimana memberikan masukan kepada warga akan keamanan eksplorasi jika dilakukan oleh perusahaan. Mungkin eksploitasi mungkin ini. Ya eksploitasi. Ini Mas Satya, apakah Satya ini cewek cowok ya? Cowok kayaknya. Satya, ini memang tantangan tersendiri, ini topik tersendiri yang sangat-sangat sulit dibahas sebenarnya. Idealnya memang tidak boleh ada ilegal, ya enggak? Tetapi kenyataannya masyarakat di dekat alas itu juga kita lihat banyak sekali di Lamunte, di sekitar di Taliwang ya itu banyak sekali. Saya pernah berkunjung di sana.
bisa dilakukan adalah oleh para LSM lingkungan itu banyak sekali. Saya pernah terlibat di proyek LSM yang memberikan sosialisasi pengelolaan lingkungannya tanpa processing tanpa merkuri gitu misalkan. Tetapi lagi-lagi ya mereka ingin cepat mendapatkan emas sehingga akhirnya balik lagi ke merkuri misalnya. Sangat sulit pertanyaan ini ya. Pemerintah saya tanya, mengapa pemerintah tidak terlibat? Pemerintah bilangnya begini. Saya pernah penelitian di Banyumas ya, di Jawa Tengah. Katanya, kami tidak mungkin melakukan sosialisasi ke tambang ilegal. Mengapa? Karena sama halnya kita memberikan legalisasi, mengiyakan bahwa itu tambang itu oke gitu. Nah, itu serba salah kan? Padahal lingkungan juga semakin hancur. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi sulit. Oke, monggo dilanjut. Baik. Jadi ada yang menarik juga dulu kalau kita ke Sekotong itu pakai pakaian dinas itu Pak, Ya. itu langsung disiapin parang itu. Ya, itu Bagaimana dia. mau sosialisasi? Selanjutnya nih, selamat pagi Pak, mohon maaf saya ingin bertanya. Ini Kadek Purwita dari UNRAM. Teknik apa yang digunakan untuk mengetahui adanya batu hijau dan fungsinya untuk apa? Terima kasih. Oh, ya ini kayaknya agak ini ya, mungkin batu hijau maksudnya batu warna hijau ya, bukan batu hijau yang ditambang sekarang kayaknya ya. iya kayaknya. Oke, batu hijau bisa ada banyak kemungkinan, Dek Kade. Jadi bisa warna hijau itu karena mineral yang tidak ekonomis seperti klorid dan sebagainya. Tapi bisa juga warna hijau akibat adanya mineral-mineral ekonomis seperti tadi malakit yang mengandung tembaga dan mungkin juga mengandung emas di dalamnya, cuma kita nggak lihat. Ya fungsinya apa? Ya tadi, kalau ekonomis ya kita bisa indikasi untuk dieksplorasi lebih lanjut, apakah ada mineral ekonomis bisa ditambang. Seperti itu, ya? Ya, mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya dari Mas Ziad ini, kenapa di Parado dan Langgudu tidak dijumpai prospek seperti di daerah HUU, padahal berdekatan wilayah dan karakteristiknya sama. Iya. Ya kan begini, kalau pembentukan endapan mineral itu Mas Ziad itu sangat dikontrol oleh banyak aspek. Nah kalau di HUU itu sepertinya merupakan satu center dari sistem vulkanik system gitu ya, membentuk porphyry system. Tapi kalau Langgudu kemudian Parado itu kan sebenarnya periferal, bagian-bagian pinggir dari sistem, sehingga mungkin hanya membentuk endapan yang di Parado ada loh, ya mendapat, tapi mungkin sejauh ini hasil eksplorasi masih menunjukkan ekonomis seperti tipe endapannya juga beda, seperti epithermal saja, urat-urat yang tipis misalkan, karena memang secara geologi terbentuk pada bagian pinggir dari sistem. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita menemukan endapan-endapan lain yang ekonomis dan fungsi eksplorasi menjadi sangat penting di sini. Seperti itu, ya. Siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan cukup panjang dari Mas Azrunas. Assalamualaikum Pak Arif. Kebetulan saya sudah beberapa kali ke Brambang dan minggu lalu baru ke Lepadi. Pada Brambang dan Lepadi, pada permukaan meskipun substrate lebih dominan marasit, azurit, kalkopirit, minor copelite, minor black sulfite. Tetapi pada daerah Lepadi banyak ditemukan galena dalam medium peri-coarse grain. Yang jadi pertanyaan apakah menyebabkan daerah Lepadi lebih berkembang? Saya sudah tangkap. Gitu. Ya, sejauh ini sistem mineralisasi antara Brambang dengan Lepadi berbeda, Mas Ajrunas. Jadi kalau Brambang ini porphyry system ya tidak mestinya untuk logam dasar seperti galena temperatur yang lebih rendah seperti itu. Jadi porfiri temperaturnya tinggi ya tentu menghasilkan mineralisasi yang berbeda. Kalau Lepadi disinyalir ini merupakan intermediate sulfidation sehingga terbentuk pada moderate temperatur menengah dan itu favorable untuk terbentuknya galena gitu. Jadi berbeda tipe endapannya, berbeda juga mineralisasi yang akan terbentuk. Maka kita perlu mempelajari dengan baik tipe-tipe endapan ini dan karakteristiknya seperti itu. Ini sebenarnya tadi menambahkan mungkin dari Mas Wahyu Nusantara, terdapat potensi adanya hidrotermal di UU dan kemungkinan akan menambang dalam. Kira-kira dampaknya ke hazard atau bahaya itu seperti apa pada saat operasi tambang itu? Ya, pertanyaan bagus. Gini,
tentu ini belum dikaji dengan baik, belum dikaji. Sejauh ini saya tahu ada tim khusus yang mempelajari geothermal di HUU ya. Kira-kira nanti jelas kalau tambang dalam udah pasti itu, udah pasti. Tidak mungkin tidak mungkin open pit mining. Namun panas bumi ini menjadi tantangan tersendiri kalau kita melakukan penambangan di tambang bawah tanah karena mungkin sangat panas. Oleh sebab itu mungkin perlu ada rekayasa teknik di sini. Ya, mungkin perlu ada melakukan pendinginan misalkan, ya teknik pendinginannya seperti apa, ya saya kira perusahaan akan sedang berpikir keras untuk itu. Apakah nanti teknologi terowongannya yang tahan panas, ya, itu juga barangkali juga bisa jadi alternatif. Jadi kalau itu akan dilakukan penambangan, mestinya perusahaan sedang berpikir untuk rekayasa teknologi untuk bisa melakukan penambangan pada temperatur tinggi, gitu. Tapi saya belum bisa menjelaskannya. Nanti kita tunggu. Gitu ya, Mas Wahyu? Siap. Ya. Selanjutnya ini dari Pak Syahrul Alam, beliau ini geologis sekaligus jaksa. Ini beberapa minggu yang lalu saya ke wilayah Campa, litologi cukup beragam. Melihat presentasi Pak Doktor tadi yang menunjukkan urat kuarsa di wilayah Wawo, saya juga menemukan urat yang serupa di wilayah Campa yang saya deskripsi waktu itu dengan mineral kalsedon yang menunjukkan berapa struktur PUK. Saya punya beberapa foto yang bisa dikirimkan ke Pak Dokter. Ya, Pak Syahrul Alam, luar biasa ya, profesi jaksa merangkap geologis itu saya baru dengar nih, luar biasa. Gini Pak, sebenarnya Campa itu masuk prospek ke Woro tadi. Ya, jadi ada Kelly, Kecamatan Woha dan Kecamatan Monta. Lalu untuk Campa itu adalah prospek Woro. Seperti saya sampaikan, kemungkinan besar ada kemiripan sistem mineralisasi yang ada di Soripesa Wawo itu, Wawo Maria, dengan yang ada di Campa maupun di Kelly dan sekitarnya. Karena seperti saya katakan, dia least uplifted, jadi geologi di sana kurang begitu terangkat, sehingga masih preserve, dan tersingkap mineralisasi yang masih dangkal seperti porfiri, seperti epithermal system. Jadi bisa jadi sama, dan saya yakin sama Pak, hanya saja variabilitasnya pasti ada lah. Kalau kalsedon, mestinya temperaturnya lebih rendah ya, pembentukannya, kalsedon, itu jenis kuarsa ya, yang kalsedon ya. Tapi kita akan melihat nanti kandungan mineralisasinya apa aja, apakah ada sama dengan PbZN dan sebagainya. Ya Pak, seperti itu. Terima kasih. Kalau nanti ada sampel Pak, nanti kita komunikasi lebih lanjut. Ya, selanjutnya ini ada Pak Budiman, ini Inspektur Tambang di Dinas SDM. Assalamualaikum, kita TB sekarang masih fokus pada logam, emas, tembaga, dan sebagainya. Prospek biji besi kalau dilihat di wilayah utara itu seperti Ngali, Lape, Maronge, itu didapatkan berupa boulder-boulder kandungan hematit dan limonit yang dominan. Saya lihat prospeknya. Ini mungkin informasi saja mungkin. Iya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, ini Dedi Mariadi, ini Mas Dedi Mariadi, dia di Aman Mineral. Kalau ada, tidak salah di pemaparan pemateri ada bahas masalah intrusi diatrem atau intrusi breksia yang menjadi pertanyaan seberapa bermanfaat proses ini untuk proses mineralisasi dan apa ada perbedaan signifikan dari proses tersebut untuk mineralisasi. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sulit nih, geologis banget ini ya. Jadi kalau ada intrusi diatrem atau diatrem breksia gitu, pada umumnya diatrem breksia ini adalah fase terakhir dari sistem mineralisasi, proses pembentukan dari seluruh rangkaian proses mineralisasi yang ada. Seperti itu. Sejauh ini breksia itu seperti di Batu Hijau itu memiliki kadar tapi relatif rendah ya, tidak ekonomis kalau dari sisi signifikansi ekonomisnya. Tetapi sebagai tool atau guide to ore itu sangat penting ya, seperti itu. Jadi keberadaan diatrem ini sangat-sangat secara spasial
dan secara genetik itu sangat dekat dengan pembentukan endapan porfiri. Seperti itu yang saya bisa jawab, ya, Mas Dedi. Ya. Selanjutnya Satriadi Abdullah. Kita masih punya waktu sekitar 18 menit, Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Arif. Perkenalkan saya Satriadi. Apakah dengan terbentuknya porfiri di daerah HUU mempengaruhi pembentukan urat epitermal baik HS maupun LS di daerah timur Pulau Sumbawa seperti di daerah Kelly dan Wawu? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi perlu dijelaskan. Ya, bagus. Waalaikumsalam. Jadi gini, kalau model ideal dari Corbett and Leach itu dari satu sistem mineralisasi subvulkanik sistem itu ada busur vulkano, ya, seperti yang terbentuk Rinjani atau Tambora saat sekarang. Maka di periferal sistemnya itu ada distal, ada proksimal, ada distal. Kalau di proksimal cenderung membentuk endapan high sulfidation epithermal, sedangkan di distalnya bisa jadi membentuk endapan low sulfidation system. Itu kalau model idealnya. Hanya saja ini kan sulit, ya, untuk harus lakukan pemetaan yang baik, satu vulkanomorfologi yang lengkap untuk bisa membedakan vulkanofasies, ya, fasies vulkanik yang ada di daerah itu. Apakah yang ada di Wawo, ada Kelly itu merupakan bagian dari sistem porfiri di HUU? Ya, kita belum tahu, ya. Bisa jadi ada satu sistem vulkano sendiri di sana yang mungkin tidak tersingkap atau mungkin sudah tererosi atau tidak kabur, ya. Jadi ada obscure, ya, yang sudah tidak bisa teramati dengan baik. Ya, tapi idealnya seperti itu memang. Ada vulkano sistem yaitu membentuk porfiri di bawahnya, lalu di daerah sentral sampai proksimal itu akan membentuk high sulfidation epithermal. Lalu bagian paling ujung, paling luar itu adalah low sulfidation epithermal atau intermediate sulfidation. Seperti itu idealnya. Baik. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Mas Habib, mahasiswa ITNI, Geologi ITNI. Jadi beliau asal Lambu ini. Terkait dengan banyaknya sistem endapan yang berkembang di Lambu khususnya, saya melihat banyak sekali sebaran batuan gunung api di Bima, khususnya Lambu seperti Doro, Saboke, dan lain-lain. Kaitannya dengan adanya paleo vulkano ini dengan kehadiran sistem endapan biji seperti apa? Apa kaitannya, Pak? Nah, jadi seperti itu. Dan mungkinkah kita membagi sistem itu dengan konsep vulkanostratigrafi secara interpretasi awal? Ya, tadi saya sudah jelasin, ya. Jadi sangat penting sekali memahami paleovolcano ini. Makanya penelitian ini masih sangat kurang karena ahli vulkano kita sangat kurang walaupun kita negara vulkano, ya. Nah, jadi kalau yang mau mengkaitkan vulkanomorfologi dengan mineralisasi ini belum banyak melakukan. Makanya kita harap ada generasi-generasi muda yang baru untuk mengambil S2, S3 di bidang ini. Ya, jadi harus memperdalam vulkano dan jadi pasti ada kaitannya penyebaran mineralisasi itu terhadap setting geologi termasuk vulkanosistem yang ada di daerah itu. Pasti itu, pasti. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ada bagian proksimal itu HS cenderung membentuk HS, bagian distal itu membentuk LS. Nah, nanti kalau di Lambu ada lagi sedimentary hosted, ya kita lihat jenis sedimentary hostednya seperti apa. Ya, saya sendiri belum ke sana, tetapi itu menarik. Ya, apakah itu terbentuk pada bagian basin misalkan bisa jadi atau mikrobasin, ya. Ya, jadi pasti kontrol geologi sangat kuat di situ. Oke, monggo. Selanjutnya dari Mulia Patwa. Jadi kita sebenarnya punya banyak geolog maupun miner ini, Pak. Cuman Ya. bekerja di luar. Jadi beliau ini bekerja di Tumpang Pitu. Tumpang Pitu. Jadi bertanya, ada pengalaman bahwa di Tumpang Pitu ada lapisan awan argilik yang sangat tebal. Ya. Untuk uji porfirinya. Jadi bertanya kira-kira kenapa dan bagaimana untuk saya sudah tangkap. Ya, tadi saya sebenarnya sudah jelasin. Ya, endapan advan argilik itu yang lempungan itu, alunit dan sebagainya itu adalah bagian dari litocap. Jadi nampaknya seperti Tumpang Pitu ini, saya sudah pernah berkunjung berkali-kali ke sana. Itu masih preserve, masih terawetkan, ya, masih ada. Sehingga ini memang akan mempengaruhi kestabilan penambangan, baik penambangan permukaan. Kemarin kan ada longsoran di daerah processing kan, kita tahu bersama di daerah itu karena
pengaruh stabilitas dari lempung yang ada ya. Ya barusan kemarin kan mereka berhenti operasi ya akibat longsoran yang terjadi di processing plant yang ada di heap leaching plant-nya itu. Nah, begitu juga di tambang terbuka, saya kira tambang terbukanya tidak terlalu bermasalah karena misalnya tambangnya juga kecil-kecil beberapa ya, maksudnya diameternya. Tapi tambang bawah tanah sebenarnya semakin ke bawah itu berubah menjadi batuan yang lebih keras, Mas Mulia. Jadi ini Mas atau maaf ya, mohon maaf, Mas atau Mbak ini, semakin ke bawah semakin fresh ya, karena semakin keras batuannya sehingga nanti penambangan untuk untuk porfirinya saya kira litokepnya ini nggak banyak pengaruh karena sudah bagian atas saja, bagian yang sekarang ditambang aja yang advance argiliknya saya kira. Nah, saya belum update dari Pak Agus Purwanto misalkan seperti apa batuannya ada di bawahnya. Sepertinya semakin ke bawah itu semakin batuannya semakin masif dan keras ya, seperti itu. Siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Ngakan Made Aryago. Beli ya. Oh. Ya, beli. Saya ingin bertanya. Jadi ini kenapa bisa ada perbedaan umur mineralisasi di barat lebih tua dan ke timur itu semakin muda gitu. Seperti di UU itu sangat muda gitu. Jadi gini, sebenarnya Pak Arif yang dijelaskan tadi umur di Tumpang Pitu itu Miosen ya, sementara yang betul. Jadi proses ini menarik memang Mas Beli Ngakan ya. Jadi ternyata mineralisasi itu tidak hanya pada tersier yang diidentifikasi, tapi juga ada yang kuarter yang umur 0,4 juta tahun itu. Kalau kita masukkan ke tabel umur ya, itu kan masuk kuarter ya, 0,4 itu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa proses magmatisme itu masih berjalan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dan ternyata ini membuktikan umur muda ini bahwa proses magmatisme kuarter itu ternyata bisa sudah bisa kita membuktikan adanya sekarang, begitu. Seperti saya katakan tadi, yang kuarter kan juga Tambora, Rinjani kan sedang berlangsung, tetapi dia sedang membentuk gitu, masih dalam bentuk liquid di bawah itu, masih dalam proses pembentukannya. Nah, tetapi di HUU ini sudah selesai pembentukannya, mineralisasinya sudah selesai, tetapi proses hidrotermal itu masih berlangsung seperti itu, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa proses itu terus berlangsung sampai sekarang. Itu mengapa ada yang tua, ada yang muda, ya seperti itu. Selanjutnya ini dari Pak Mas Zuhair Al Habib dari ITNI Jogja kayaknya. Khusus untuk di baku prospek, saya pernah pemetaan alterasi di samping baku, tepatnya di daerah Ngelu. Saya menemukan banyak sekali kalsit yang ukurannya lebih dari 2-3 cm yang berasosiasi dengan daik dan sil. Di beberapa spot vein ini berubah menjadi zeolit. Menurut Bapak, dengan gambaran di atas, informasi apa yang bisa didapatkan? Ya gini ya, urat-urat kalsit itu bisa terbentuk pada saat mineralisasi, bisa terbentuk pada saat sekarang. Jadi kalau ada itu leaching dari batuan karbonat yang ada, kemudian ada fracture, nanti akan membentuk urat-urat kalsit. Tetapi kalau misalnya urat-urat kalsit ini berasosiasi dengan mineral temperatur tinggi, misalkan ada epidot di sekitarnya, kemudian ada mineralisasi yang ada dalam urat itu, mungkin dia terkait dengan mineralisasi. Dan itu mungkin indikasi pada daerah propylitic alteration, masih bagian luar, dan bisa di tracing menuju ke pusatnya, apakah ada yang potensial. Ya, zeolit juga sama, sebenarnya zeolit juga bukan terubah, tapi ada juga urat-urat zeolit yang memang terbentuk pada zona zona propylitic seperti itu ya, biasa saja ya. Zonalit biasanya jenis kabasit ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya ini dari Sulaiman ya, geolog asal Bima juga ini Pak. Dari 3 blok barat, tengah dan timur tadi, bagaimana tingkat kesulitan eksploitasi dari ketiga blok ini? Terus selain emas,
apakah ada perbedaan kualitas kuantitas logam dasar pengikut dari ketiga blok ini? Dan Ya. bagaimana nilai ekonomisnya? Ya gini ya, kalau bicara tingkat kesulitan, ya sama saja, tergantung pada target eksplorasinya apa. Kalau porfiri, kalau pada blok yang relatif sedikit uplift itu ya memang sangat tebal, masih dalam. Tetapi kalau targetnya epithermal, justru di daerah-daerah yang masih preserve itu epithermal masih teramati dengan baik, seperti di Soripesa misalkan, ya kan seperti itu. Jadi seperti di apalagi tadi di Pangulir misalkan, ya kan. Jadi tergantung target eksplorasi Sulaiman apa, apakah itu epithermal atau porfiri. Kalau porfiri masih dalam, kalau daerah-daerah yang masih relatif dia tidak terangkat. Batu hijau terangkat dan baik ya tersingkap. Tapi kalau terlalu terangkat, nanti bisa hilang dia, tererosi terus, sehingga menjadi pleasure. Gold pleasure ya, ada yang terbawa sampai ke laut misalkan di sungai-sungai. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga tadi sebenarnya dari Pak Rahmat Pratiwindo. Beliau ini geolog di STM. Rahmat, apa ya, kabar? Apa kabar Pak Rahmat? Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Langsung. Apa ini mau ini lebih paham Rahmat daripada saya. Jelaskan Enggak, aja lah. Pak. Enggak, informasi saja Pak bahwa tadi ada, mohon maaf tadi telat Pak Arif, bahwa mineralisasi di HUU memang secara umum di bawah 1 juta tahun Pak. Ya. Jadi ada 600 sampai 600.000 sampai 800.000, meskipun itu masih ada perdebatan sedikit di internal karena berbeda-beda metodenya. Tapi secara umum betul sekali yang disampaikan Pak Arif, kuarter gitu atau lebih tepat juga di bawah 1 juta tahun. Kurang lebih begitu aja Pak Arif. Oke. Ini sudah ada publikasi terbaru, nanti bisa diakses Mas Rahmat, yang di Buros dan kawan-kawan itu sudah didapat di internet, itu nanti silakan. Itu sangat lengkap datingnya, termasuk bukan hanya batuan tetapi mineral-mineral alterasi ya, seperti alunit dan sebagainya, itu sudah ada datanya. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak dari Pak Kurniawan di Metality. Jadi penemuan endapan AUCU daerah Onto, Kecamatan Wu, Dompu, Nusa Tenggara Barat dipublikasikan oleh Sumbawa Timur Mining. Hasil penemuan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem hidrotermal yang membentuk endapan AUCU pada deposit Onto. Kemudian pemaparan yang berupa press release mengenai penemuan Onto dilakukan di lokasi U, mengklasifikasikan benda tersebut sebagai tipe zona alterasi argilik lanjut dengan mineral pembentuk berupa kuarsa, alunit, pyrofilit yang membentuk intrusi stockwork dan bereaksi polimitik yang dibawa ubahan andesit dan tertutup sedimen. Pertanyaannya adalah apakah ada kaitannya antara struktur geologi yang berkembang pada area tersebut dan apakah ada kaitannya dengan proses subduksi yang berlangsung di Pulau Sumbawa pada zaman tersier? Ini pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Pertanyaannya sulit, kalau ini Rahmat aja jawab nih. Rahmat coba dijelasin, ini kontrol strukturnya seperti apa? Siap Pak Arif. Sedikit aja menjelaskan bahwa betul sekali kontrol struktur sama seperti batu hijau dan juga elang, itu kontrol struktur northwest itu sangat kuat juga pengaruhnya Pak. Mungkin juga dari tekanan dari selatan. Menjawab pertanyaan kedua, apakah tersir, ya tentunya ini saya bukan ahlinya, mungkin bisa dipertimbangkan apakah Sumbawa sudah terbentuk pada zaman tersir. Mungkin dari Pak Awang atau teman-teman lain yang ada di sini bisa membantu menjawabnya. Mungkin itu Pak Arif. Oh ya. Terima kasih. Jadi tadi ini Rahmat, ini Mas Rahmat adalah salah satu geologis sekarang di UU ya, sudah menjelaskan. Saya detailnya mengenai kontrol struktur ini belum mempelajarinya lebih jauh. Yang pasti dikontrol oleh struktur ya. Lalu apakah Sumbawa sudah terbentuk tersier? Seingat saya Sumbawa sudah terbentuk 10 juta tahun yang lalu. Jadi sudah. Jadi di dalam model simulasinya Hall, ya Robert Hall ya, itu saya saya memperhatikan Pulau Sumbawa itu terbentuk 10 juta tahun yang lalu. Artinya kan sudah tersier ya, seperti itu. Siap.
Jadi terima kasih Pak Arif. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir tadi dari Pak Kurniawan. Ya. Jadi terima kasih banyak atas semua, alhamdulillah semua pertanyaan yang ada di media chat sudah dijawab semua dengan clear dan jelas. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti mungkin bisa langsung melalui email atau DM beliau. Jadi seperti itu. Karena waktu juga ini sudah menunjukkan di sini di Lombok itu 11.57, jadi 3 menit lagi menjelang jam 12. Jadi terima kasih, kita kembalikan ke panitia. Mungkin nanti akan ada foto bersama dan mungkin penutupan langsung dari panitia, ketua panitia Mas Arif juga namanya ya. Terima kasih Mas. Silakan Mas Arif, kami kembalikan acara webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Dr. Arif Idrus, Bang Kus, dan Pak Samsul, dan seluruh peserta yang sudah bergabung di webinar kita pada pagi menjelang siang ini. Dan alhamdulillah secara kepesertaan kita yang terdaftar hampir 300 peserta dan yang bergabung 140-an tadi. Alhamdulillah. Karena ada beberapa kendala teknis terkait link Zoom yang awalnya 100 peserta dan akhirnya tadi pagi baru di-upgrade ke 300 peserta, 500 peserta. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Arif yang sudah berkenan hadir dan membersamai kita di webinar. Mungkin demikian acara webinar kita. Sebelum keluar dari ruang Zoom, kita sesi foto bersama dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya supaya sebagai dokumentasi kegiatan awal